Baik, acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kami, Bapak Dr. Muhammad Fadli Ase, SHI MSY, Hakim Yusisial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami persilakan Bapak untuk memimpin acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak MC untuk waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Dr. Haji Abdul Manaf MH, untuk menyampaikan materi terkait dengan permasalahan wakaf. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Bin Ganis. Dan yang saya hormati seluruh peserta silaturahim dalam rangka munazarah pada masalah wakaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam ridha Allah. Sebelum melanjutkan bincang-bincang kita berkaitan dengan masalah wakaf dan titik tekan kita pada hari ini adalah masalah nazir, saya ingin mengajak kita semua untuk membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan surat Fatihah yang kita akan bacakan ini Allah menyampaikan pahalanya kepada seluruh para mujahid kita yang telah mendahului kita, yang tengah berjuang saat ini dan juga yang akan berjuang di masa datang. Al-Fatihah. Berkaitan dengan beberapa peraturan sebagai sumber masalah wakaf, diantaranya Undang-Undang Wakaf, ada peraturan pemerintah, juga ada surat keputusan yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan juga Kementerian Agama. Di sana kalau kita baca itu peraturan-peraturan yang mengatur soal kewakafan ini, ada salah satu di antaranya itu nazir. Nazir itu pengelola wakaf. Nazir ini sebagai pengelola wakaf itu ada 3 kelompok. Pertama nazir perorangan, kemudian nazir organisasi, dan ketiga nazir badan hukum. Untuk lebih rincinya itu bisa kita baca di Undang-Undang Wakaf, peraturan pemerintah, dan juga aturan-aturan berkaitan dengan itu yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Yang tidak kalah pentingnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Di sana ada satu buku lengkap yang berkaitan dengan kewakafan, bisa dilihat di situsnya BWI, dan jika ada waktu bisa berkunjunglah ke kantor itu. Bagaimana bapak-bapak kita mengelola aset umat ini. Makin hari aset umat ini makin diperebutkan orang. Kalau dulu mengenai ke benda wakapan itu ada istilahnya dalam pembuktiannya syahadatul istifadah. Kemudian yang banyak muncul ke permukaan sekarang ini adalah sengketa antara nazir. Nazir pengelola wakaf dipersoalkan oleh nazir lain karena merasa ada nazir ganda terhadap benda wakaf yang sama. Atau nazir yang mengelola wakaf dianggap kurang amanah, bukan tidak amanah, kurang amanah. Sehingga pengelolaan benda wakaf itu tidak mencapai harapan yang dikehendaki oleh wakif sebagai pemilik asal dari benda wakaf itu. Kemudian untuk nazir ini diatur dalam peraturan perwakapan agak rinci. Mudah-mudahan dengan keterincian nazir ini sebagai aparatur kita ini, kita sebagai penegak aturan itu bisa memahami. Soal pemahaman masalah ini sudah lama dipesankan oleh Umar Ibnul Khattab dalam suratnya yang terkenal itu. Dulu bapak-bapak kita itu, surat itu ada di hampir setiap pengadilan. Bahkan di ruangan kerja Bapak Ketua Kamar kita itu ada surat Ibnul Khattab itu. Saya tidak tahu sekarang apakah surat itu masih ada di pengadilan-pengadilan kita atau tidak, atau jangan-jangan kita sudah lupa apa pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Ibnul Khattab itu yang sangat terkenal. Jadi hampir 2 kali Umar Ibnul Khattab berpesan di dalam risalahnya itu fafham.
pahamilah. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan pada hari ini mengarah kepada pelaksanaan dari amanat Umar Ibnul Khattab itu. Saya tidak ingin mengajar, tidak, sebab kita sudah tahu itu begitu undang-undang dimasukkan ke lembaran negara, dianggap semua orang di Republik ini tahu, termasuk kita, bahwa ada ketentuan perwakapan yang disengketakan, dan jika kita tidak memahami secara baik tentang aturan-aturan perwakapan, jangan-jangan putusan kita berkaitan dengan wakaf itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Mari kita lihat aturan perwakapan perseorangan. Jadi wakaf perorangan ini tidak berarti orang sendiri. Dia harus berkelompok minimal 3 orang dan salah seorang diantaranya adalah ketua. Jadi sekalipun istilahnya nazir perorangan, tapi dia harus terdiri minimal 3 orang. Dan berhentinya salah seorang nazir tidak mengakibatkan berhentinya nazir yang lain. Misalnya nazir ada 3, meninggal 1. Yang 2 ini tetap melaksanakan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf itu, sekalipun 1 orang nazir itu sudah tiada. Tetapi berkaitan dengan ini ada kewajiban nazir. Nazir ini harus melaporkan tentang kurangnya jumlah dari 3 orang ini. Kemana dia harus melaporkan? Itu dia melaporkan ke kantor urusan agama kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah ini guna melengkapi kekurangan nazir dari 3 orang itu. Kemudian dari 3 orang ini itu nanti supaya tetap lengkap ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kantor pemerintah, dalam ini kantor urusan agama kecamatan dan seterusnya kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten dan seterusnya. Kemudian di samping nazir yang 3 orang ini ada juga nazir organisasi. Ini yang banyak terjadi, pengelolaan benda wakaf oleh organisasi, dan oleh organisasi ini dinilai oleh anggota organisasi tersebut, oleh yang lainnya maksudnya, ada kekurang profesionalan sehingga terjadi sengketa. Kemudian siapa ini nazir organisasi? Nazir organisasi dia ini ada persyaratannya. Dia harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan dalam Islam yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak setiap organisasi keislaman itu mempunyai hak atau kewenangan untuk mengelola benda wakaf sebagai nazir. Itu ada aturan-aturan tertentu yang secara enumeratif atau tafsil diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan kenaziran ini. Kemudian ada lagi nazir badan hukum. Beda kalau tadi nazir organisasi, contohnya ada Muhammadiyah, ada juga Nahdlatul Ulama dan lain-lain, ada juga Persis. Itu ada sejumlah organisasi keislaman lainnya yang mempunyai dan telah ditunjuk oleh wakif untuk mengelola benda wakaf. Kemudian yang nazir yang terakhir, nazir badan hukum. Mungkin bisa dikatakan di sini yayasan, bisa kita baca nanti undang-undang yayasan. Di dalam undang-undang yayasan itu pernah ada sengketa. Jadi menurut undang-undang yayasan itu unsurnya ada pengawas, kemudian yang paling tinggi itu pembina, kemudian ini yang digugat waktu itu atau dijadikan pihak dalam persoalan ini itu pembina. Coba nanti tolong kawan-kawan baca lagi undang-undang yayasan. Siapa yang berwenang mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Berbeda dengan perusahaan, baca juga undang-undang perusahaan, siapa yang berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Jika salah tarik di dalam soalan kewakapan ini, itu bisa gugatannya nanti tidak memenuhi syarat, sehingga berujung pada tidak dapat diterimanya gugatan. Nazir badan hukum itu nanti bisa dilihat lagi lah. Ini sudah dikirim juga materinya sehingga tidak perlu lagi saya ulang bacakan, tapi cukup itulah yang dibaca nanti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah soal
tugas nazir yaitu mendaftarkan benda wakaf. Ini nazir pun harus terdaftar supaya tidak liar. Di mana terdaftarnya? Itu nanti dibaca aturannya juga. Kemudian ada soal pendaftaran benda wakaf. Ada benda wakaf yang berupa tanah dan juga ada benda wakaf yang bukan berupa tanah. Kemudian juga soal penukaran atau penggantian benda wakaf. Sekarang ini banyak pembangunan pemerintah di berbagai daerah yang kebetulan pembangunan itu menyasar salah satu benda wakaf yang dikelola oleh suatu nazir. Dan ini mulai masalah timbul. Oleh karena itu, mari kita warga pengadilan agama ini, yang wakaf ini menjadi kewenangan kita, menjadi kewenangan absolut peradilan agama, tolong kita kuasai aturan yang berkaitan dengan penukaran benda wakaf ini. Bagaimana prosedurnya? Sehingga kalau suatu benda wakaf ditukar tanpa prosedur dan itu menjadi sengketanya ke kita, tolong dipelajari masalahnya secara saksama agar kita dapat memberikan putusan secara proporsional dan adil. Jangan sampai nanti karena kekurangan informasi berkaitan dengan penukaran benda wakaf ini, kita memberikan putusan yang tidak pada tempatnya. Itu jika terjadi akan menurunkan kewibawaan kita dan lembaga kita, juga akan mengikis rasa kepercayaan masyarakat mencari keadilan kepada lembaga kita. Saya pikir itu dari saya. Mari sesudah ini kita bermunazarah, kita bertukar informasi berkaitan dengan soal kewakafan ini, khususnya mengenai kenaziran dan penukaran benda wakaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.